dengan standar tuntunan yang agung. Akhdul azaim, mengambil tuntunan dengan tuntunan yang agung. Apa tuntunan yang agung itu? Al-amalu, beramal dengan al-amalu bid dalili, beramal dengan standar dalil. Kalau amalan fikihnya kita termasuk ahli sunnah wal jamaah, mengikuti panduan amal, mengikuti salah satu rumusan imam mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka beramallah dengan mengambil resiko yang paling agung. Artinya beramal jangan malas-malasan. Beramal dengan meninggalkan malas-malasan. Akhdul azaimi, beramal dengan standar dalil. Dengan cara apa? Tarkur rukhsah. Jangan beramal itu selalu mengandalkan keringanan. Maunya yang ringan-ringan saja. Apa itu rukhsah? Al-amalu bi khilafati dalil. Mengambil rukhsah, amal malas-malasan itu berarti beramal dengan bertentangan dengan dalil. Jadi fisik kita, jasmania kita ini harus dipandu amalnya itu dengan amalnya sesuai dengan tuntunan dalil. Jangan beramal hanya sesuai dengan senangan hawa nafsu. Apalagi beramal dengan standar yakni adat atau kebiasaan atau adat. Karena adat itu tidak kita bawa kembali menghadap Allah, tapi kita kembali menghadap Allah membawa hukum syariat. Maka adat itu di sisi Allah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum syariat. Maka para ulama membuat kaidah bahwa apa saja yang telah ditetapkan dengan syariat maka la tasqutu bisyarti. Apa saja yang ditetapkan dengan syariat maka la tasqutu bisyarti. Man la wujubu bil syariat la tasqutu bil syarti. Apa saja yang Allah telah tetapkan dengan syariat maka syarat-syarat yang dibuat oleh makhluk tersebut tidak bisa mempengaruhinya. Karena kita semua kembali menghadap Allah bukan dengan hukum adat, tetapi kita kembali menghadap Allah dengan hukum syariat. Maka yang benar itu adalah al-muhafazatu bi adabi syar'iyyah. Kita beramal dengan menegakkan hukum syariat dalam perilaku kita sehari-hari. Baru Allah Subhanahu wa taala masuk golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita, hak prerogatif yang tidak ada tawarannya. Yang ketiga adalah menjaga amalan ampus kita, napas kita la yakhruju al-ikhfazu, menjaga ampusi napas kita la yakhruju wa la yadkhulu biduni zikrullah. Menjaga keluar masuknya napas kita ini baik ketika kita hirup ataupun kita keluarkan, kecuali dia keluar masuknya dengan zikrullah. Karena nafas kita ini juga ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah hati dengan akidah, ada ibadah jasmani dengan hukum syariat, dan ada ibadah nafas dengan jangan sampai nafas kita ini tidak dalam keadaan berzikir. Maka wajib kita menjaga nafas kita ini karena akan ditanya oleh Allah. Nafas kita ini akan berakhir apakah ketika dia masuk atau ketika dalam keadaan keluar. Maka ihfazu anfusi la yakhruju wa la yadkhulu biduni zikrullah. Jaga nafas kita, amal nafas kita ini jangan sampai keluar masuknya lalai daripada zikrullah. Karena di sisi Allah masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir yang nafasnya hidup di sisi Allah dengan orang yang tidak berzikir dan nafasnya mati ada seperti orang yang hidup dengan orang mati. Orang yang zikir dianggap dia hidup walaupun dia sakit, sedangkan orang yang lalai daripada zikrullah dianggap bangkai walaupun dia masih sehat. Itu kewajiban kita yang ketiga. Kemudian kewajiban kita yang keempat adalah hendaklah kita ini al-akhlaqu bi ahlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ini menjaga yakni pergaulan kita, perilaku kita ini
agar senantiasa berperilaku sebagaimana perilaku Nabi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus kata Rasulullah SAW di atas muka bumi ini hanya untuk satu kerja, satu tugas saja, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Hari ini kenapa banyak orang maksiat kepada Allah? Karena tidak tahu adab kepada Allah. Makan rezeki daripada Allah, tapi berani membawa rezeki tersebut untuk maksiat kepada Allah. Kenapa? Enggak tahu akhlak, enggak tahu adab. Dan kata Rasulullah SAW, akhlak itu adalah agama. Akhlak itu agama. Man la adaba lahu la dina lahu. Siapa orang tidak punya akhlak, dia dianggap tidak punya agama. Laisa adabun bahwa kirdun. Siapa yang tidak memiliki akhlak, sama hukumnya dengan monyet. Kenapa orang Yahudi disebut saudara kera? Karena mereka pertama kali yang tidak berakhlak. Jadi ahli surga tersebut orang yang memiliki akhlak. Dan Nabi sendiri dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, dia tidak dipuji sholatnya, tidak dipuji dakwahnya, tidak dipuji daripada zikirnya, tapi Allah puji dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia hanya dipuji Rasulullah, itu akhlaknya. Maka hendaklah yakni perilaku kita ini kita hiasi dengan akhlaknya Nabi. Itulah 4 kewajiban kita hidup di atas muka bumi ini. Kalau mampu kerjakan itu, maka kedudukan kita lebih tinggi daripada malaikat. Siap mengalahkan malaikat insyaallah. Adapun yang lain itu tambahan. Rukun iman, rukun Islam itu tambahannya. Pokoknya kewajiban kita yang 4 itu. Akidah, tuntun hati kita agar senantiasa punya akidah ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Nabi itu adalah ada akidah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para nabi rasul, iman kepada kitabullah. Itu akidah as-sunnah wal jamaah. Kemudian kewajiban kita yakni menjaga amalan jasmaniah kita dengan berpedoman kepada standar hukum fikih yang disusun oleh salah satu imam mazhab, dengan mengambil hukum yakni sesuai dengan dalil. Jangan kalau berhukum hanya mengambil rukhsah, senangnya dapat pengurangan, senangnya dapat kelonggaran. Tapi kalau dunia maunya yang banyak. Kemudian yang ketiga, ya ini hendaklah kita jaga napas kita ini, jangan sampai napas kita ini mati. Dan akhlak kita dihiasi dengan akhlak Nabi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya, kepada Allah saya mengampun, dan kepada Bapak mohon dimaafkan. Setelah majelis, maka mari kita berdoa sedikit kepada majelis. Allahumma qina sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.